Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sofiyuddin Rifni dengan nomor induk mahasiswa PPG 2400103926157156. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, program studi Bahasa Inggris di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 3 Indramayu dengan materi Recount Text Personal Experience. Demikian perkenalan saya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before start our lesson, please pray together. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca berdoa yang dipimpin oleh Zaidan. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Sofi pengen cek kehadiran kalian dulu. Winisa, Present. Febiani, Present. Muhammad Gifar, Present. Monica Dinda, Present. Muhammad Fadil, Present. Lilian, Present. dan Uswatun Hasanah. Present. Oke class, good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran berkaitan tentang recount text. Ya, jadi yang namanya recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali tentang event atau kegiatan kita yang terjadi di masa lampau. Have you ever had personal activity or personal experience? Apakah kalian memiliki yang namanya pengalaman pribadi yang berkesan? Iya, Pak. Yes. Punya? Punya. Contohnya apa, Gifar? Pertama kali daftar ke MTS, nggak ada teman dari SD, Pak. Oh, itu yang paling berkesan buat kamu. Iya, Pak. Coba Eca, punyakah pengalaman pribadi? Punya, Pak. Pengalaman apa, Eca? Menonton konser, Pak. Bersama siapa? Bersama Ustadz. Gimana kesannya, Eca? Kesannya sangat menyenangkan dan juga seru. Oke, tepuk tangan untuk Eca. Oke, selanjutnya Lilian Aku pernah naik gunung, Pak. bersama. Bersama Mila. Oke, kesan naik gunungnya gimana, Kak? Lilian? Pertama seru, yang kedua dapat pengalaman baru. Terus yang ketiga kita bisa lebih mandiri. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Lilian. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Gifar, Eca, sama Lilian itu merupakan adalah personal experience dan bagian daripada text recount, ya.
Jadi nanti untuk hari ini pembelajarannya berkaitan tentang tax recount personal experience, yang mana kita akan mengimplementasikan apa yang sudah kita alami, pengalaman apa yang sudah kita lakukan ke dalam sebuah teks. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri dalam recount text itu yang pertama yaitu mengimplementasikan yang namanya simple past tense, ya, yang namanya simple past tense. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur daripada text recount itu sendiri, ya, text recount itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu membuat text recount sederhana. Jadi nanti kalian akan Pak Sofi suruh untuk membuat yang namanya text recount sekaligus mempresentasikannya kayak gitu. Oke? Oke semuanya, sekarang silakan lihat di monitor ya. Pak Sofi akan menjelaskan berkaitan tentang yang namanya recount text. Jadi apa sih yang dimaksud dengan recount text ataupun apa sih tujuannya, di dalamnya ada apa saja, kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah learning objective. Tujuan pembelajaran daripada recount text ketika kalian setelah pembelajaran recount text ini, by the end of this lesson, students will be able to first understand the definition of recount text. Harapannya kalian tahu apa sih definisi daripada recount text. Yang kedua, identify the generic structure of recount text. Harapannya pula kalian mampu mengidentifikasi yang namanya generic structure atau struktur general daripada recount text. Ada apa saja di dalamnya? Ada orientation, orientasi, perkenalan, ada events atau isi daripada pengalaman tadi, ya, pengalaman pribadi kalian, dan ada reorientation. Ada yang namanya penutup, kalimat penutup atau konklusi, ya. Kemudian harapannya juga setelah pembelajaran ini, recognize language feature. Kalian mampu mengetahui yang namanya unsur kebahasaan atau language feature daripada recount text. Di dalamnya apa saja? Past tense. Apakah kalian sudah mendapatkan materi past tense? Sudah. Kemudian adverb of sequence, runtutan peristiwa, runtutan event. Itu adalah adverb of sequence. Kemudian ada lagi adverb of times. Adverb of times, kata kerja yang menunjukkan waktu. Nah, kemudian harapan yang terakhir setelah kalian mempelajari materi recount, yaitu tentu saja write a simple recount text about personal experience. Diharapkan kalian bisa membuat yang namanya text recount sederhana, ya, text recount sederhana. Nanti kerjanya secara berkelompok. Oke, selanjutnya yaitu materinya. What is recount text? Apa sih yang dimaksud dengan recount text? Nah, yang pertama ada yang namanya definition atau pengertian daripada recount text. Coba Pak Sofi pengen menunjuk satu orang, Quinsa, please bacakan. Recount text is a text that tells the readers about past experiences or events in sequence. Oke, give applause for. Jadi, yang dimaksud dengan recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang apa? Tentang past experiences. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lampau, or events in sequence, secara runtut, secara berurutan. Nah, selanjutnya ada yang namanya the purpose of recount text. Tujuan daripada recount text itu apa?
Tujuannya yang pertama, to tell personal or other people's experiences, untuk menceritakan kembali tentang pengalaman-pengalaman dari seseorang atau pribadi atau orang lain, entah itu pribadi atau orang lain, pengalamannya diceritakan kembali. Tujuan yang kedua yaitu to give information about an event, untuk memberikan informasi tentang peristiwa apa yang terjadi, Dan yang terakhir, to entertain the reader or listener, tentu saja untuk menghibur para pembaca, bacaan yang kalian berikan, atau listener. Listener itu berarti pendengar, kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu generic structure. Dalam recount text, struktur utama dalam teks tersebut yang pertama ada yang namanya orientation. Apa sih yang dimaksud dengan orientation? Introduce the characters, time, and place. Jadi di bagian orientasi, di bagian perkenalan itu kita memperkenalkan karakternya. Karakter itu berarti pelaku. Pelakunya siapa? Apakah saya atau orang lain? Kemudian yang kedua, time, waktu. Dan yang ketiga tentu saja tempat. Jadi dalam bagian orientasi ini kalian harus menuangkan atau menuliskan yang namanya atau memperkenalkan yang namanya siapa pelakunya, kemudian kapan waktunya, kemudian di mana kalian menceritakan kejadian itu atau peristiwa itu terjadi di mana, kayak gitu. Kemudian yang kedua generic structure-nya yaitu ada yang namanya events atau peristiwa. The chronological sequence of events. Kronologi, runtutan peristiwa-peristiwa yang kalian hadapi. Itu adalah generic structure yang kedua. Jadi dari recount text itu intinya berada di event ini. Jadi runtutan mulai kalian berangkat, kalau misalkan liburan, holiday, mulai kalian berangkat sampai pulang itu berarti kalian ceritakan di bagian event ini. Itu adalah inti daripada text recount. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada yang namanya reorientation. Reorientation itu pengertiannya conclusion or closing statement. Kalau ini biasanya kalau dalam teks recount text itu biasanya optional. Optional itu kadang ada, kadang tidak. Jadi conclusion or closing statement, kalimat penutup. Nah, karena recount text itu menceritakan kembali peristiwa di masa lampau, maka tentu saja ada kesan-pesannya. Misalkan pengalamannya holiday, liburan ke gunung misalkan, atau ke pantai, pasti ada kesan-pesannya. Apakah menyenangkan, menyedihkan, seru, ataupun yang lainnya. Jadi kalian bikin yang namanya kalimat reorientation-nya, kalimat penutupnya. Nah, itu ada yang di bagian reorientation. Selanjutnya, dalam text recount ada yang namanya language feature, unsur kebahasaan. Kita belajar bahasa Inggris. Bahasa berarti pasti ada saja yang namanya unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu using simple past tense or past tense. Kalian sudah mendapatkan yang namanya materi past tense waktu kelas 8, kayak gitu ya. Yang kedua, using action verb or verb to. Kita tahu dalam bahasa Inggris kata kerja ada 3. Ada kata kerja pertama, kedua, ketiga, kayak gitu ya. Contohnya misalkan kata starting, kata kerja pertamanya adalah start, ketambahan ed itu merupakan kata kerja bentuk kedua. When, ada yang tahu?
berasal daripada kata apa? Go. Ya, go. Berubah menjadi went. Kemudian ada visited, enjoy. Itu juga merupakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian language feature yang ketiga yaitu using adverb of sequences. Menggunakan kata kerja runtut untuk menyatakan urutan. Karena kita bercerita tentang peristiwa, ya tentu saja ada yang namanya urutan. Misalkan berlibur ke pantai. Pertama apa dulu? Apakah persiapan? Apakah baca doa atau apa? Kemudian then, then itu maknanya kemudian. Setelah persiapan, kemudian saya memanggil ayah saya misalkan, atau memanggil ibu saya untuk segera berangkat, misalkan seperti itu. After that itu contohnya misalkan setelah itu kami pergi dan di sepanjang jalan kita menikmati perjalanan yang sangat nikmat misalkan, yang sangat indah, atau pemandangan yang sangat indah dan lain sebagainya. Atau juga misalkan finally. Nah, ini biasanya berada di akhir cerita, di akhir peristiwa. Akhirnya setelah tadi ya peristiwanya pergi ke pantai, kemudian di pantainya ngapain? Misalkan berenang, foto, bermain pasir dan lain sebagainya. Misalkan finally, akhirnya setelah waktu sore kita pulang bersama-sama. Kayak gitu. Ya, itu contohnya. Itu yang disebut dengan using adverb of sequences. Nah, yang terakhir yaitu ada pula yang menggunakan using adverb of time, keterangan waktunya. Karena recount text, retell peristiwa yang di masa lampau, maka tentu saja waktunya ya terjadi di masa lampau. Contohnya yesterday. Apa artinya yesterday? Kemarin. Last year. Apa artinya last year? Tahun lalu. Last month. Bulan lalu. Last week. Minggu lalu. A year ago. Setahun yang lalu. Setahun yang lampau. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh daripada teks recall. Nah, kalau kalian perhatikan judulnya yaitu My Holiday. Generic structure. Generic structure-nya ada di paragraf yang pertama. Berarti mulai dari last holiday sampai very beautiful. Dalam orientasi tadi, orientation ya, kita harus mengenalkan yang namanya karakter, waktu, tempat, ya kan? Berarti pelakunya siapa di sini? Yaitu I. Ya, pelakunya adalah I, saya. Kapan? Last holiday, liburan yang lalu. Kemana? Ke pantai, to the beach. Berarti liburannya ke pantai. Nah, di situ kan dijelaskan, ya. Kemudian events. Eventnya berarti mulai dari kata first sampai in the evening. Nah, isinya. Jadi kalau dari contoh di sini, first we walk along the beach and collected bla bla bla. Pertama, kami berjalan ke sepanjang pantai dan collected, ya maksudnya berkerumun kayak gitu, ya. Kemudian some seashells, collected some seashells, maksudnya mengumpulkan, ya mengumpulkan apa? Seashells itu berarti kerang lah, gampangannya ya, kerang. Then my brother and I played in the water. Nah, terus diceritakan urutannya. Kemudian kemudian saudaraku dan saya bermain di air. We built a sandcastle and took many photos. Dan kami membuat istana pasir, ya istana pasir, dan mengambil beberapa foto. Dan seterusnya sampai finally we went home in the evening. Nah,
sampai yang terakhir itulah yang disebut dengan event atau peristiwa dalam liburan tadi. Nah, yang terakhir berarti yaitu reorientationnya. It was a wonderful holiday. Berarti kesannya wonderful, menyenangkan, luar biasa. I felt very happy, sangat senang, ya. And I will never forget that day. Seperti itu. Ini adalah contoh daripada recount text. Nah, selanjutnya Pak Sofi akan menayangkan sebuah video, ya. Mohon disimak videonya. Oke. Sebelum Pak Sofi tayangkan video berkaitan tentang recount text, Pak Sofi akan membagikan teksnya terlebih dahulu. Jadi teks ini adalah teks yang ada dalam video tersebut. Ya, mohon dibagikan. Oke, sudah kebagian semuanya? Sambil simak ya teksnya ya. Going to Kubu Beach. Last Sunday, my family and I went to Kubu Beach for a holiday. We went there by car. We left home at 9 a.m. It took about an hour from Pangkalanggung to Kubu Beach. When we arrived at the beach, I directly took some photos. Then, my little brother played fan happily. My mother and father sat under the coconut tree. They also prepared our lunch. After that, my parents and I ate lunch together. After lunch, we decided to go home. I was very happy because we had so much fun at Kubu Beach. Ya, dari penayangan tadi, ya, bisa kalian simak di teksnya, di teks tersebut. Oke, jadi dari teks tadi apa judulnya? Going to Kubu Beach. Ya, pergi ke pantai Kubu. Ya, pantai Kubu. Nah, terkait dengan yang namanya recount text, di dalamnya tentu saja ada yang namanya ada yang namanya generic structure. Generic structure tadi terdiri dari 3 bagian. Ada orientation, event, sama reorientation. Orientasi dari teks tersebut dari mana ke mana? Dari kata apa ke kata apa? Dari kata last Sunday sampai we went there by car. Itu adalah orientation. Kemudian ada events. Eventsnya berarti mulai dari kata we left home at 9 a.m. sampai after lunch we decided to go home. Itu adalah event. Kemudian yang terakhir ada yang namanya reorientation. Berarti I was very happy because we had so much fun at Kubu Beach. Nah, dalam recount text juga ada yang namanya language feature tadi. Nah, jadi Pak Sofi nanti akan tunjuk ya. Coba dalam language feature itu ada penggunaan yang namanya past tense. Ya, Pak Sofi akan tunjuk uswatun. Coba uswatun. My family and I went to Kubu Beach for holiday. Nah, jadi my family and I went to Kubu Beach for holiday. Itu adalah contoh penggunaan simple past tense. Kemudian ada pula yang namanya dalam simple past tense tentu saja kita menggunakan yang namanya verb 2 atau verb bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua. Coba Hilal, temukan satu kata kerja bentuk kedua dari teks tersebut. When, Pak. Kata When. Benar semuanya?
Benar. Yang kedua, Mila. Coba. Satu kata verb 2. Kata left. 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 Benar? Benar. Oke. Kemudian ada pula yang namanya adverb of sequence. Adverb of sequence. Coba Satria, mana Satria? Ya. Satria, coba temukan satu adverb of sequence dari teks tersebut. Zen, Pak. Apa? Zen. Then, bukan Ya. zen. Ya. Zen. Then. Zen. Kata then. Kemudian coba Winisa. Ya. After that. After that. Betul ya? Kemudian ada pula yang namanya adverb of time. Adverb of time. Coba Ayu, mana Ayu? Ya, Ayu, coba temukan satu adverb of time dari teks tersebut. Last Sunday. Last Sunday. Benar? Tepuk tangan semua. Ya, selanjutnya Pak Sopi akan membagi kelompok. Ya, jadi nanti kalian akan saling kerjasama membagi kelompok. Pak Sopi bagi kelompok. Tujuannya yaitu tentu saja untuk membuat yang namanya teks recount. Untuk teknik pembagian kelompoknya berhitung 1 sampai 5, tapi tentu saja dalam bahasa Inggris. Dimulai dari Fadil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas ya. 5. Nanti yang merasa 1 atau 1 berarti berkelompok dengan yang angka 1 juga. Yang 2 berkelompok dengan yang angka 2, yang 3 sampai 5 berkelompok. Teknisnya kelompok 1 berada di sini ya, berhadap-hadapan. 2 di sampingnya, 3 di sampingnya, sampai 5 berhadap-hadapan. Oke? Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Baik. Sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya nanti Pak Sofi akan membagikan gambar berseri atau gambar yang bisa dikatakan bisa diurutkan. Jadi dari gambar ini silakan kalian diskusi untuk menyusun sebuah teks tentang pengalaman pribadi, ya, tentang recount teks tadi. Jadi dari 2 gambar nanti akan ada 2 jenis gambar. Yang pertama gambarannya kurang lebih gambar tentang bersih-bersih ruangan kelas. Kemarin di momen Agustusan kalian ada kegiatan lomba bersih-bersih kelas. Maka silakan kalian tuangkan ke dalam bentuk recount text. Yang kedua yaitu gambarannya kurang lebih berkaitan tentang liburan ke gunung. Ya, liburan ke gunung. Jadi nanti akan Pak Sofi bagikan ke tiap-tiap kelompok 1 bendel gambar ini, ya, 1 bendel gambar ini. Kelompok pertama mana? Nah, kelompok pertama nanti kebagiannya pengalaman ke gunung, ya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, ya, perwakilan Gifar maju, ambil. Kemudian kelompok ketiga. Kelompok ketiga mana? Kelompok ketiga pengalaman pergi ke gunung lagi. Ya, perwakilan Satria ambil. Ya, kelompok 4 dan kelompok 5 nanti sama seperti kelompok yang kedua tadi, yaitu tentang bersih-bersih kelas. Perwakilan kelompok 4 dan kelompok 5. Ayo, maju. Perwakilan.
selanjutnya Pak Sofi akan membagikan lembar kerja yang mana berupa konstruksi daripada recount text. Konstruksi di sini, jadi nanti tulis nama kelompoknya, kemudian judulnya apa? Ya, judulnya silakan kalian renungkan. Kemudian bagian orientasi. Bagian orientasi di sini siapa? Siapa itu berarti pelakunya. Kalau yang dapatnya pergi ke gunung berarti siapa saja yang pergi ke gunung. Kalau yang bersih-bersih kelas berarti siapa saja yang pergi bersih-bersih kelas. Where? Kemana? Kalau yang bersih-bersih kelas ya berarti nggak kemana-mana, ya berarti di sekolah. Kan kayak gitu. Maksudnya tempatnya di sekolah. Kemudian when? Kapan? Waktunya silakan kalian tentukan. Setelah itu baru kalian tuangkan bagian orientasinya di bawahnya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya series of event, urutan urutan peristiwanya. Action verbnya apa saja, adverb of sequence-nya apa saja. Kemudian baru dituliskan dalam bentuk paragrafnya. Dan yang selanjutnya yaitu reorientation, feelingnya, perasaannya setelah pergi liburan ke gunung ataupun bersih-bersih kelas itu, perasaannya gimana. Kemudian paragrafnya baru tuliskan lagi, kayak gitu. Nanti akan Pak Sofi kasih waktu kurang lebih 5 menit seperti itu ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok Oke, semuanya? Apakah tugasnya sudah selesai? Mana hasilnya? Kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Kelompok 2? Oke, kelompok pertama dan kelompok sampai kelompok 4 sudah presentasi dan menempelkan hasilnya di depan. Sekarang kita sambut kelompok yang kelima. Ya, tepuk tangan. In my classroom, every day, my classmates and I cleaned our classroom together. We start in the morning after the first lesson. First, we pick up the plants and put it into the bin. Then some of you sweep the floor, while others clean the windows and the whiteboard. I help to arrange the chairs and tables. After that, we watered the plants in front of the classroom. We felt very happy and proud because we did it together. It was a good activity. Oke, give applause for kelompok 5. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, tadi sudah kalian hasilkan yaitu berkaitan tentang materi daripada recount text. Gimana untuk hari ini? Pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. For the next lesson, we will study about passive voice. Jadi untuk materi selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang materi passive voice. Ya, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.